Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wudu memiliki kedudukan yang penting di dalam agama Islam. Tidak sahnya wudu seseorang dapat menyebabkan salat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan salat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini 10 kesalahan wudu yang dapat membatalkan salat. Yang pertama, tidak membaca basmalah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada sebahagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abul Qasim Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebahagian istri-istri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seseorang laki-laki yang sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham, uang logam. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Al-Asram berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, hadis ini sandanya jayyid, bagus. Beliau menjawab, jayyid. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata tentang hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudu dari awal bagi orang yang meninggalkan membasuh anggota wudunya sekalipun sekecil apa yang disebutkan di dalam hadis. Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka salat-salat wajib yang 5 adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya. Yang ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Rasulullah SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali, sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW berwudu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan
keraguan yang muncul setelah selesai berwudu. Dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, maka dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tetapi Rasulullah tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, beristinja mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang buang angin untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari buang angin. Yang ada hanyalah penjelasan bahawa buang angin adalah hadas yang mengharuskan berwudu, dan segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasul ada istinja dalam buang angin. Yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebahagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit salat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun jika dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya air yang dihirup dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari Humran. Beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukannya istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil, tidak genap.
Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudhu. Yang ke-10, doa pada saat membasuh anggota wudhu. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan tidak ada doa dari Rasulullah SAW pada saat membasuh dan mengusul anggota wudhu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah membaca bismillah saat awal berwudu, niat mengangkat hadas kecil saat membasuh muka, dan disunnahkan membaca doa setelah selesai berwudu. Demikianlah 10 kesalahan berwudu yang dapat membatalkan salat. Semoga kita semua bisa berwudu dengan benar dan salat kita menjadi sah. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.